langkah ketiga adalah utarakan. Setelah kita memahami masalah tersebut, kita memilih untuk bebas dari masalah tersebut, kita utarakan kepada Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk membantu kita. Kita serahkan semua masalah tersebut kepada Tuhan yang Maha Mengampuni. Hal tersebut saya kelompokkan menjadi suatu kondisi di mana kita tidak mengharapkan orang lain meminta maaf. Sering kita lihat di headline TV ataupun media massa, kalau dia tidak meminta maaf, maka jalur hukum akan ditempuh. Sebagai orang yang ingin sembuh, yang sudah memahami keburukan masa lalu, kepahitan masa lalu, kita sebagai individu harus pasrah dan tidak mengharapkan orang tersebut datang meminta maaf. Tapi kita harus membuat keputusan bukan untuk orang tersebut, tapi membuat keputusan untuk kesehatan kita sendiri. Keputusan kita saat ini adalah untuk kesehatan kita. Setelah kita utarakan di dalam doa, kita doakan itu untuk beberapa saat dengan kepercayaan kita masing-masing. Langkah yang kelima adalah kita bisa melakukan pengasihan, melakukan pengampunan dari diri kita, dan kita mendoakan orang tersebut. Saya kelompokkan ke dalam kategori ketiga, yaitu berbuat yang baik. Jadi yang pertama kita menyadarinya, yang kedua kita ingin bebas dari kondisi tersebut dan tidak mengharapkan orang lain untuk meminta maaf. Tapi kita harus melakukan sesuatu untuk kesehatan diri kita. Dan langkah ketiga adalah berbuat baik. Dengan berbuat baik, kita akan memberikan suatu kesegaran. Dan banyak penelitian menunjukkan bahwa berbuat baik sangat berkaitan dengan kesehatan fisik. Kita belajar dari pengalaman banyak orang bahwa berbuat baik, mengampuni akan mempersatukan keluarga. Berbuat baik, mengampuni akan mendamaikan perseteruan kakak dan adik. Berbuat baik dan mengampuni akan memberikan kesembuhan kepada diri kita sendiri. Sama seperti yang dialami oleh Ibu Mili. Ibu Mili terdiagnosa kanker dan dia harus menjalani terapi. Namun sebelum dia menjalani terapi, dia kemudian mengikuti langkah-langkah 6 langkah yang tadi, dan kemudian dia kumpulkan suaminya, dia kumpulkan anak-anaknya, dan dia katakan, maafkan saya, selama ini saya belum bisa melakukan peran saya sebagai istri yang baik. Dia katakan kepada suaminya, saya beruntung sudah hidup denganmu. Kemudian dia katakan kepada anak-anaknya, maafkan saya, kalau selama ini saya belum bisa menjadi ibu yang baik. Dengan meminta maaf, dia pun memperoleh maaf. Saya ulangi, dengan memberikan maaf kepada orang lain, kita pun memperoleh maaf. Dengan demikian, setelah proses operasi, gantinya Mili memiliki kondisi yang memburuk, prognosisnya sangat baik, dan dia pulih dengan baik. Sebelum kita akhiri pembahasan ini, kita belajar dari pengalaman keluarga De Paiva. Keluarga De Paiva bertugas di sebuah pulau di Kepulauan Pasifik. Mereka sebagai pelayan dari
agama mereka. Keluarga De Paiva memiliki 2 orang anak, satu laki-laki berusia 11 tahun dan anak kedua perempuan berusia 9 tahun. Kemudian suatu saat mereka bersuka cita karena di daerah itu merayakan ulang tahun wilayah, perayaan HUT wilayah. Mereka sudah bersama-sama masyarakat setempat memasak, mempersiapkan dekorasi dan hal-hal yang lain. Pada saat itu tanggal 22 Desember. Kemudian karena letih mereka pun tidur dengan damai. Namun pada pukul 1 subuh terdengar bunyi yang tidak semestinya. Anak pertamanya, Larison, terbangun. Mereka, kebetulan Larison baru dibelikan sebuah perangkat elektronik baru. Dia sangat senang dan dia tidak ingin orang lain mengambilnya. Dan pada saat dia hendak bertemu dengan orang yang berusaha masuk ke rumahnya, Larison akhirnya dibunuh dan tubuhnya dipotong menjadi 3 bagian. Kemudian karena keributan yang terjadi di rumah tersebut, ayah dan ibu Larison terbangun dan bapak De Paiva serta ibu De Paiva, ibu Margaret, pun keduanya dibunuh. Namun anak perempuan mereka, karena masih kecil, gantinya dibunuh, dibawa oleh perampok tersebut. Dan dia digantung selama 2 kali. Kemudian dia dibiarkan di tepi sungai. Dengan kondisi yang sangat letih, luka, dia merangkak. Dan kemudian dia meminta tolong pada pagi buta dengan mobil yang lewat. Dan setelah itu dia diselamatkan. Tidak lama setelah itu, kejadian ini begitu gempar dan tidak sampai 2 hari pembunuh dan perampok tersebut ditangkap. Kemudian orang tua dari De Paiva yang kebetulan adalah anak satu-satunya dari ayah dan ibu keluarga De Paiva datang dari Meksiko. Dan dia katakan, saya harus berbicara dengan pembunuh tersebut. Dan dia datang masuk ke penjara sebelum penguburan dari anaknya satu-satunya, mantunya, dan cucu laki-lakinya satu-satunya. Kemudian dia katakan, Tuhan, kamu membutuhkan Tuhan, saya mengampuni kamu. Setelah itu dia keluar dari penjara, ibu ini keluar dari penjara, dan karena begitu gempar, maka proses penguburan dilakukan, acara sebelum penguburan dilakukan di stadion, dan ibu tersebut mengetahui bahwa orang tua dari pembunuh anaknya ada di tempat itu. Ibu De Paiva mengundang ibu tersebut dan mengatakan bahwa saya mengampuni anakmu. Satu stadion yang besar itu merasakan betapa mulianya hati ibu ini serta suaminya, datang jauh dan mengampuni. Dan setelah itu ibu tersebut menyatakan betapa besar kuasa Tuhan sehingga dia mampu melakukan pengampunan tersebut. Hal yang perlu kita pahami setelah pembelajaran ini adalah apa yang sudah kita peroleh dari pelajaran ini. Kemudian coba kita telaah bagaimana kondisi hidup kita apabila kita